Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisa Kiamardiana, NIM 32 dari kelas 6A Prodi Pendidikan Informatika. Kali ini saya akan bahas mengenai 12 prinsip animasi. Nah, untuk 12 prinsip animasi itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama ini terdapat squash and straight, yang kedua anticipation, yang ketiga staging, yang keempat straight ahead and pose to pose, yang kelima terdapat follow through and overlapping action, yang keenam terdapat slow in and slow out, yang ketujuh terdapat arc, yang kedelapan terdapat second direction, 9 terdapat timing, ke-10 terdapat appeal, yang ke-11 terdapat exaggeration, dan yang ke-12 yaitu terdapat solid drawing. Nah, yang pertama yaitu squash and straight, di mana squash and straight merupakan sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat suatu ilusi mengenai seberapa keras permukaan pada sebuah benda. Nah, pada dasarnya, ketika sebuah benda yang permukaannya sangat empuk, saat menghantam benda lain dengan sangat keras, maka akan berubah bentuknya untuk sementara sebelum akhirnya benda tersebut akan kembali pada bentuk semula. Beda halnya dengan benda yang permukaannya keras, ketika benda tersebut menghantam benda lain, maka bentuknya tetap dan tidak akan berubah. Contohnya pada gambar di samping. Selanjutnya yang kedua terdapat anticipation, di mana anticipation merupakan sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dilakukan oleh si karakter. Nah, anticipation ini biasa digunakan sebagai transisi dari dua major action, misal di antara posisi berdiri dan berlari. Untuk prinsip animasi anticipation ini bisa juga dianggap sebagai sebuah persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Contohnya, ketika seorang bangkit dari posisi duduk, maka akan ada gerakan membungkuk badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri tegak. Nah, contohnya untuk prinsip animasi anticipation di sini, contohnya seperti ini. Yang awal mulanya dia berdiri, dia berubah menjadi menjongkok. Selanjutnya, dia akan mengambil ancang-ancang untuk berdiri dan melompat. Selanjutnya yang tiga terdapat staging, di mana di dalam mengaplikasikan prinsip animasi ini, kita sebagai animator membayangkan bahwa setiap gambar dalam animasi kita adalah sebuah penampilan di panggung yang mana kita sebagai direkturnya harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilannya harus tersampaikan dengan sempurna pada para penonton. Hal ini berarti kita harus memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan. Nah, contohnya pada gambar ini, untuk pada gambar bagian sebelah kiri, ini merupakan pengambilan gambar yang salah. Nah, untuk yang benar ini yaitu pada bagian kanan. Jadi, untuk bagian ini, untuk mimik muka atau ekspresi dari pemain itu tidak terlihat. Sedangkan pada bagian gambar sebelah kanan, ini melihatkan ekspresi pada atau mood dari si pemain atau si karakter. Yang keempat yaitu straight ahead and pose to pose. Straight ahead action yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Jadi contohnya yaitu di sini terdapat contoh di mana seorang animator menggambar satu persatu gambarnya, satu persatu langkah per langkah. Selanjutnya terdapat pose to pose, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antara keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Selanjutnya yang kelima terdapat follow through and overlapping action, di mana follow through action adalah bahwa benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Ketika terdapat satu benda yang menjadi lead atau benda utama yang bergerak, maka semua benda-benda yang tersambung dengan benda lead ini akan ikut bergerak tetapi tidak secara bersamaan. Nah, overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Contohnya pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Selanjutnya yang keenam terdapat slow in and slow out.
Nah, slow in dan slow out ini menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Jadi slow in ini terjadi jika sebuah gerakan diawali dengan keadaan yang lambat kemudian menjadi cepat. Sebaliknya, slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian menjadi melambat. Contohnya pada gambar di samping. Selanjutnya yang ketujuh terdapat arch, di mana arch ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti sebuah pendulum. Jadi, semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan mengikuti sebuah kurva. Penerapan arch dalam animasi akan memungkinkan karakter bergerak secara halus dan tampak lebih realistik. Hal ini disebabkan gerakan yang mengikuti pola berbentuk lengkung seperti lingkaran, elip, atau parabola. Nah, contohnya seperti langkah kaki seperti gambar ini, atau langkah tangan, atau gerakan tangan seperti gambar ini. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu secondary action. Secondary action adalah prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama, seperti halnya pada gambar di samping. Selanjutnya yang ke-9 terdapat timing. Nah, timing merupakan prinsip terpenting di dalam suatu animasi. Jadi, timing menentukan berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau biasa kita sebut dengan istilah in between. Prinsipnya, semakin banyak in between berarti durasi semakin lama, sehingga action yang sedang dilakukan pun akan semakin panjang juga. Contohnya pada gambar di samping. Jadi, akan semakin banyak durasi dan action yang sedang dilakukan pun akan semakin panjang. Selanjutnya terdapat upfill, di mana upfill berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual di dalam suatu animasi. Nah, kita bisa dengan mudah mengidentifikasikan gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas saja. Jadi, upfill adalah prinsip dasar animasi yang merupakan bagian dari prinsip dasar suatu desain. Dalam hal ini, setiap animator harus memiliki ciri khas dalam karyanya yang membedakan karyanya dengan animator lain. Secara umum, bentuk upfill dari animasi terdiri dari Eastern Art dan Western Art. Contohnya pada gambar ini, jadi setiap animator harus memiliki ciri khas tersendiri. Jadi untuk gambar yang pertama dan gambar yang kedua itu harus berbeda antar animator. Jadi setiap animator itu memiliki ciri khas tersendiri pada karyanya masing-masing. Nah, selanjutnya terdapat exaggeration. Nah, exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedi. Untuk prinsip exaggeration ini banyak dijumpai di film-film animasi jenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya yang ke-12 terdapat solid drawing, di mana hal dasar yang sudah menjadi ketetapan saat membuat animasi adalah menggambar. Dengan prinsip animasi menggambar, seorang animator dapat menghasilkan gambar yang lebih peka. Jadi peka di sini berarti sadar akan terhadap komposisi, anatomi, berat, pencahayaan, dan keseimbangan pada suatu gambar. Untuk mengasah beberapa hal tersebut, kita sebagai animator dapat melakukan observasi dan praktik langsung. Nah, mungkin itu saja 12 prinsip animasi yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.